Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaqad sarrafna, dan sungguh kami telah menjelaskan. Ya, sarrafna itu adalah bayyana wa karrarnal bayana. Tuh tafsirannya, kami telah menjelaskan dan kami ulang-ulang penjelasan itu. Itu bahasanya sarrafna. Jadi kami jelaskan berulang kali, itu berarti fi hadzal qur'ani, di dalam Al-Qur'an ini, linnasi, untuk siapa? Bagi manusia atau kepada manusia, min kulli masalin, dari segala macam cara, dari segala macam masal, itu perumpamaan atau permisalan. Ay masal as-sifah al-mustaghribah al-ajibah. Jadi cara yang asing dan mengagumkan atau mengherankan. Kulli masal itu yakni maknanya bahwa dalam kelompok ayat yang tadi kita baca ini masih fi bayani hujajillahi ta'ala ala ibadih, masih menjelaskan tentang hujah-hujah Allah, argumentasi-argumentasi Allah yang disampaikan pada hamba-hambanya agar mereka beriman kepadanya serta menyembahnya hanya kepadanya. Dengan demikian mereka bisa selamat dari azabnya dan masuk ke surganya. Itu maka Allah memulai dengan pernyataan, kami telah jelaskan berulang kali di dalam Al-Quran ini kepada manusia dengan berbagai macam cara. Ay darabna fihi amsala al-katsira. Kami buat di dalam Al-Quran itu perumpamaan yang banyak. Wa bayyana fihi al-hujaja al-adidah. Kami jelaskan di dalam Al-Quran ini berbagai macam argumentasi-argumentasi yang banyak. Tentang apa? Tentang kebenaran. Tentang benarnya Al-Quran, tentang benarnya Nabi Muhammad, tentang benarnya kekuasaan Allah Ta'ala, tentang benarnya hari kebangkitan terutama itu. Berbagai macam perumpamaan sudah Allah buat. Seperti yang sudah kita lewati sebelumnya, Allah menjelaskan tentang perumpamaan dari hakikat kehidupan dunia itu ya. Seperti air hujan yang turun lalu menyuburkan tanaman, setelah itu menjadi kering, itu kan. Termasuk juga perumpamaan sebelumnya tentang dua orang tuh, yang satu kafir pemilik kebun yang kaya raya, satu mukmin orang yang beriman, ya kan? Itu juga tujuannya adalah menjelaskan tentang hakikat kehidupan. Jadi minal wa'di wal wa'idi targhiban wa tarhiban. Jadi di antara penjelasan-penjelasan yang Allah sampaikan di Al-Quran itu mencakup ada janji, ada ancaman, ada targhib, dorongan melakukan sesuatu, ada tarhib, yang menakut-nakuti kita, memperingatkan dari sesuatu. Itu waqabalu kulla dzalika bil juhudi wal mukabarah. Tapi ternyata mereka, khususnya penduduk Mekah saat itu, ternyata menghadapi semua itu dengan sikap menentang dan menyombongkan diri, nggak mau menerima. Dan Allah nyatakan, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala.
akan tetapi manusia itu adalah makhluk yang paling banyak membantah. Gitu. Minta bukti-bukti apalagi semua sudah dijelaskan di Quran itu. Ya. Tinggal mereka baca. Tapi ya memang kenyataannya begitu. Manusia itu adalah makhluk yang paling banyak membantah. Itu bahasa kitanya ngeyel. Nah, itu fa'aksaruhum gitu al insan yusrifuhu fil jadali wal khusumat. Jadi kebanyakan mereka itu berbantah-bantahan, menentang itu dalam berdebat. Sehingga tidak mau memahami kebenaran. Nah, jadi memang watak dasar manusia itu adalah menentang berarti ya, kalau hatinya tidak terbuka dengan keimanan itu. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa ma mana'an nasa, tidak ada yang menghalangi manusia an yu'minu untuk beriman idh ja'ahum ketika datang kepada mereka al-huda petunjuk wa yastaghfiru dan untuk memohon ampunan rabbahum pada Tuhan mereka. Itu Tuhan mereka. Nah, tidaklah ada yang menghalangi illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin au ta'tiyahumul azabu qubula, kecuali akan datang kepada mereka ketetapan Allah yang telah berlaku pada umat terdahulu atau datang kepada mereka azab yang nyata. Itu tidaklah mereka itu menentang, tidaklah mereka itu tidak mau beriman gitu ketika petunjuk itu datang kepada mereka, dan tidaklah mereka juga memohon ampun pada Allah ya, kecuali jika mereka terus begitu ya, apa yang akan terjadi? Datang kepada mereka ketetapan seperti yang Allah berlakukan pada umat terdahulu, atau datang kepada mereka azab secara nyata. Jadi di ayat yang kedua ini Allah Ta'ala memberitahukan bahwa an-nasa ma mana'ahum, itu bahwa manusia ini tidaklah mencegah mereka untuk beriman ketika petunjuk datang kepada mereka. Petunjuk adalah penjelasan tentang jalan kebahagiaan, jalan keselamatan, yaitu dengan cara beriman dan beramal soleh. Ya, setelah membersihkan diri dari kekufuran dan kesyirikan serta amal-amal buruk lainnya. Lalu apa lagi? Wa yastaghfiru rabbahum, dan juga tidaklah mereka tercegah untuk memohon ampun pada Tuhannya, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, melainkan bisa terjadi sunnatullah seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu, yaitu bi'adzabil istisal wal ibadah asyamilah, berupa azab yang istisal itu menghabisi sampai ke akar-akarnya, memusnahkan mereka, artinya dengan azab yang membinasakan, dengan azab yang memusnahkan mereka, seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu, atau nanti di hari kiamat akan datang kepada mereka azab yang ketika itu keimanan mereka tidak akan lagi berguna. Karena nanti di akhirat juga orang-orang kafir itu sadar dan mau beriman, tapi kan nggak ada gunanya. Gitu. Jadi azabul istisal.
Jadi yang dimaksud dengan sunnatul awwalin adalah sunnatana fi ihlakihim illam yu'minu. Sunnah yang berlaku pada orang terdahulu itu, yakni sunnah kami, ketetapan kami, Allah maksudnya, dalam membinasakan mereka jika mereka tidak beriman. Ya. Atau bisa juga ini ditafsirkan begini. Tidaklah mencegah mereka untuk beriman, tidaklah mencegah mereka untuk meminta ampun kepada Tuhannya, kecuali yang membuat mereka itu enggan untuk beriman, tidak mau memohon ampun pada Allah adalah karena sikap mereka yang sesumbar, minta agar didatangkan azab itu kepada mereka. Begitu seperti umat-umat terdahulu. Nah, kesombongan mereka itu yang mencegah mereka tidak mau beriman itu. Itu seperti yang Allah sampaikan di surat Al-Anfal ayat 32. Tuh, di mana si kafir As bin Wa'il, atau kalau tidak salah itu namanya, mengatakan, Allahumma in kana hadza huwal haqq min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama awi'tina bi'azabin alim. Kata dia, ya Allah, jika memang ini benar, jika memang ajaran Muhammad itu benar, berasal dari sisimu, maka hujani kami dengan batu dari langit, atau datangkan pada kami azab yang pedih. Tuh, keren sekali kan? Ya, luar biasa itu. Kalau Allah mengabulkan, habis mereka tak tersisa. Jadi itulah satu tafsiran lain ya. Jadi yang mencegah mereka itu karena memang luar biasa berarti ke sikap penentangan mereka, atau akan datang kepada mereka azab itu dengan berbagai macam asnaful azabi nau'an, dengan berbagai macam azab. Kapan? Nanti di akhirat. Itu nanti di akhirat. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirin. Wa ma nursilu, dan tidaklah kami mengutus al mursalina, para utusan, illa, kecuali mubasyirina, sebagai pembawa kabar gembira, wa munzirina, dan pemberi peringatan. Jadi tugas para rasul itu hanyalah menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira untuk siapa? Pada yang beriman, ya. Du'atan hudatan yubshiruna man amana wa amila salihan bil jannati. Mereka itu mengajak, menunjukkan orang-orang, serta menyampaikan kabar gembira bahwa siapa saja yang beriman dan beramal soleh, ia akan mendapatkan surga. Wa yunziruna man kafara wa amila su'an bin nar, serta memberi peringatan pada orang-orang yang kufur, yang ingkar dan beramal buruk. Tuh, mereka diberikan peringatan, ancaman dengan neraka. Falam nursilhum jabbarina, maka kami tidaklah mengutus mereka, para rasul, para utusan itu, sebagai orang-orang yang memaksa. Tidak ada. Itu
maksa orang-orang untuk beriman. Itu kalau tidak akan dibunuh. Tidak begitu. Ya. Walam nukallifhum bihidayatin nasi ajmain. Kami juga, kata Allah, tidaklah menuntut mereka, menuntut para utusan itu untuk memberikan petunjuk, hidayah kepada semua manusia. Karena itu bukan haknya mereka. Memberikan hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang nabi, rasul diberikan kemampuan oleh Allah memberi petunjuk, hidayah, pasti Nabi Muhammad akan memberikan itu kepada paman-pamannya itu. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, kan semuanya nggak beriman. Abu Talib yang bahkan ya semua juga pamannya itu, ya. Abu Talib itu bahkan menjadi benteng yang membela Nabi, gitu. Yang membuat tokoh-tokoh Quraisy lainnya nggak berani mengganggu Rasulullah itu karena kedudukan Abu Talib. Tapi sampai akhir hayatnya kan nggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Nah gitu, ya. Jadi hidayah itu memang mutlak di tangan Allah. Karenanya maka kita wajib untuk meminta hidayah itu kepadanya. Gitu. Makanya kita minta setiap rakaat salat kan. Ihdinas siratal mustaqim. Itu tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Itu. Karena kalau bukan Allah yang memberikan kita petunjuk hidayahnya, itu kita nggak akan ada di sini, ya. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah pada kita, itu mungkin kita itu teman-temannya preman-preman yang di terminal itu. Ya, iya. Tapi karena Allah memberikan kita hidayahnya, itu sehingga ya, hati kita lebih cenderung pada orang-orang baik, orang-orang soleh. Ya, Allah lah yang menggerakkan hati itu. Ya, Allah yang menggerakkan hati itu. Karena jika tidak digerakkan hatinya oleh Allah, itu jangankan yang rumahnya jauh dari masjid, yang rumahnya sampingan dengan masjid sekalipun, kalau hatinya tidak dapat petunjuk, nggak ada tergerak untuk melangkahkan kakinya ke sini. Betul? Iya, itu hidayah. Insyaallah, ya. Gitu. Walaupun misalnya tuh ceramah kayak begini juga terdengar sampai keluar, nggak ada gunanya tuh. Diomongin begitu juga itu. Santai-santai saja. Orang Islam itu siapa sih yang tidak tahu bahwa berjamaah itu pahalanya besar? Ada nggak yang tidak tahu? Enggak. Bukan tidak tahu, yang banyak mah tidak mau. Tahu mah tahu, mereka juga. Tuh. Jadi masalahnya itu nggak dapat taufiknya. Hidayah tentang itu mau pasti tahu lah. Gitu. Nggak ngaji juga dia dapat informasi itu di medsos, di internet, di mana-mana. Ya, anjuran kebaikan itu sekarang mah nggak harus di tempat ngaji kan? Mana ada yang nggak tahu gitu. Tapi masalahnya tidak mau. Nah, kemauan itulah itu yang disebut taufik itu, gitu. Nggak semua orang yang tahu itu lalu mau, ya.
Jadi yang penting itu berarti mau, bukan cuma tahu ya. Ntar saya minum dulu, keburu tumpah lagi. Jadi Allah itu tidak mengutus para utusan sebagai orang-orang yang memaksa. Kalau para utusan bukanlah orang-orang yang memaksa, berarti juga sama dong. Pewaris dari para rasul dan para nabi, yaitu para da'i, para ulama ya. Ya, ulama itu tidak ada yang memaksa untuk mengikuti, untuk ya, maka tugasnya hanyalah menyampaikan saja. DKM cuma menginformasikan saja gitu ya. Udah tiap Sabtu ada pengajian, tiap hari ini ada pengajian ya. Sudah diinformasikan itu ya. Ya udah, masalah mereka datang atau tidak itu kembali pada hidayah lagi tadi ya. Allah. Lakinnil ladzina kafaru yata'ammuna an hadhil haqiqah wa yujadiluna. Akan tetapi orang-orang kafir itu berpura-pura buta tentang hakikat ini, gitu, dan mereka menentang kebenaran itu. Menentang kebenaran. Mereka juga tahu sebenarnya Nabi Muhammad itu benar, ya. Nabi Muhammad itu benar. Orang-orang Nasrani Najran yang berdebat 3 hari 3 malam gitu tentang Yesus, yang ujung perdebatan itu berujung dengan mubahalah yang disampaikan Rasul. Yo, kalau memang kalian tidak mau terima semua argumentasi yang sudah disampaikan gitu, ayo nabtahil, kita bermubahalah. Ajak anak istri kalian, aku akan ajak anak istriku. Mubahalah itu apa, istilah lainnya adalah perang doa. Ayo kita perang doa. Kita sama-sama berdoa pada Allah. Siapa yang sesat keyakinannya di antara kita, agar Allah matikan saat itu juga gitu. Agar Allah turunkan azabnya. Nabi sudah datang bawa anak istrinya. Kaum Nasrani hanya melihat dari jauh, nggak ada yang mau datang. Itu sampai para pengikut mereka ada yang tanya, kenapa tidak mau datang? Kami nggak berani. Ternyata dalam batin mereka, mereka juga mengakui Muhammad itu benar. Makanya sebahagian dari mereka setelah itu masuk Islam. Tapi yang kekeh nggak dapat hidayah mah tetap aja, ya, tetap aja, nggak berani itu mereka. Wa yujadilul ladzina kafaru, akan tetapi orang-orang yang kafir itu membantah dengan cara yang batil, liyudhidu bihil haqqo. Untuk apa? Agar dengan itu mereka dapat melenyapkan sesuatu yang hak atau kebenaran. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Nah, mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olok belaka. Wattakhadhu ayatillahi wa hujajahu,
yakni mereka menjadikan ayat-ayat Allah serta hujah-hujah yang disampaikan di dalam Al-Quran serta peringatan yang disampaikan pada mereka berupa azab jika mereka tetap ingkar dan menentang, mereka menjadikan itu sebagai olok-olok saja. Yuhzi'una bih wa yaskharuna minhu. Itu mereka hanya mengolok-olok. Fabizalika asbahu min azlamin nas. Oleh karenanya maka mereka dianggap sebagai manusia paling zalim. Manusia paling zalim. Yang tahu kebenaran, mengerti tentang kebenaran, tetapi tidak mau mengikuti, yang ada bahkan mengolok-olok kebenaran itu. Nauzubillah, ya. Jadi banyaklah penentangan-penentangan secara batil, ya. Mereka menentang, mendebat secara batil tentang Al-Quran ini, seperti misalnya di surat Al-Isra ayat 94. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, aba'asallahu basyaran rasulah. Apakah Allah itu mengutus seorang manusia sebagai rasul gitu? Kenapa tidak mengutus malaikat saja? Kalau manusia mah masih sama dong kayak kami, ya apa bedanya? Masa Allah mengutus orang yang suka ke pasar gitu, masih suka makan gitu, dijadikan olok-olok gitu oleh mereka. Dan yang semacam itu, ya, contohnya itu. Termasuk kata mereka, mengapa Allah tidak memberikan? Kalau seandainya Allah memberikan pada kami, masing-masing kami dapat suhuf gitu, dapat wahyu, artinya yang di situ memerintahkan pada kami untuk beriman pada Muhammad, kami mau deh. Kalau Muhammad dapat wahyu, kenapa kami enggak? Kan sama, kami juga manusia. Itu dia gitu. Cari-cari aja. Padahal yang namanya nabi itu ya nggak bisa diminta, ya. Posisi kedudukan nabi itu karunia dari Allah, Allah pilih, ya. Wa man azlamu mimman dzukira. Nah, makanya tadi disampaikan kan, oleh karena itu mereka itu dianggap sebagai manusia paling zalim. Maka di ayat lanjutannya Allah menyatakan, waman azlamu, siapakah kiranya yang paling zalim atau yang lebih zalim, mimman, dibandingkan dengan orang yang zukira bi ayati rabbi, ia telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, fa'arada anha, ternyata dia berpaling darinya. Itu wanasiya ma qaddamat yadah, lalu dia melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Nasiya ma qaddamat yadah. Nasiya artinya melupakan, ma apa yang qaddamat telah melakukan, yadahu kedua tangannya. Maksudnya mah apa yang telah diperbuatnya, bukan hanya oleh tangannya, semuanya. Tuh, ma qaddamat yadah itu. Jadi penyebutan perbuatan tangan itu untuk menyebutkan segala perbuatan mereka, bukan hanya perbuatan tangan. Menyebut sebahagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Berbagai macam perilaku dosa, keburukan dan kesyirikan, gitu maksudnya. Jadi hakikatnya berdasarkan ayat ini artinya la ahada azlamu min hadzal insan, tidak ada seorang pun yang lebih zalim dibandingkan manusia seperti ini, yang kafir, yang menentang itu. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang sebab kezaliman dan berpalingnya itu.
Jadi wanasiya ma qaddamat yadah itu tafsiran lainnya adalah ma'amila minal ma'asi min qablu. Perhatikan ayat ini, walaupun ini ditujukan asalnya kepada siapa? Orang-orang kafir Quraisy, tetapi bahasa ayat ini kan umum ya. Tidak ada orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, lalu dia berpaling dari ayat-ayat itu dan dia melupakan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Berlaku nggak itu secara umum pada semua yang begitu? Berlaku, ya. Walaupun yang ngaku Islam agamanya diperingatkan dengan ayat-ayat Allah itu nggak ada pengaruhnya sama sekali dan tidak pernah mengingat dosa yang pernah dilakukannya. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa begitu? Lihat lanjutan ayatnya. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan sesungguhnya kami telah meletakkan penutup pada hati mereka sehingga mereka tidak dapat memahami ayat-ayat itu. Wa fi adhanihim waqra, dan kami letakkan pula pada telinga-telinga mereka waqran, sumbatan, penyumbat. Ya. Apa yang menyumbat? Bukan kotoran telinga. Kalau yang nyumbat kotoran telinga mah tinggal dibawa ke dokter. Ya, dibersihkan gitu. Tapi yang dimaksud ini kan bukan telinga yang zahir, ya. Yang ada yang menyumbat telinga untuk mau mendengar kebenaran tuh, gitu. Berarti salah Allah dong. Kenapa disumbat itu hati dan telinganya? Ya. Disumbatnya hati mereka dan telinga mereka untuk mendengar kebenaran, itu tuh sebab atau akibat? Itu kan sama seperti pernyataan di surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja, kamu beri peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Sama dengan ini kan? Allah telah mengunci, menutup tuh apa? Hati mereka dan pendengaran mereka, serta wa ala absarihim gishawa. Ada penghalang, penutup pada penglihatan mereka. Ya, jadi sama dengan ini. Sekalian yang perlu diketahui bahwa keadaan bahwa Allah menutup mata batin mereka, menutup telinga mereka, itu bukan sebab, tapi akibat. Kenapa bisa? Karena semua manusia yang diciptakan Allah
Allah sudah ciptakan dengan sempurna dengan potensi yang diberikan kepadanya untuk menerima kebenaran itu. Allah berikan dia hati untuk memahami. Allah berikan dia mata untuk melihat. Allah berikan dia telinga untuk mendengar itu. Tapi mereka tidak menggunakan itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu. Walahum adhanun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau memahami dengan hatinya. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar dengan telinganya. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat dengan matanya. Itu potensi udah dikasih semua. Semua bisa baca Quran kok. Manusia itu siapapun dia, yang tidak mengerti bahasa Arab bisa baca terjemahannya kok. Gitu. Bisa memahami semuanya gitu. Nah, bisa paham tentang kebenaran itu yang mana. Itu, tapi ternyata mereka nggak mau menerima itu. Udah diberikan potensi tapi nggak digunakan, akhirnya disegel sekalian gitu. Iya, untuk apa dikasih kok nggak dipakai? Udah disiapin tuh, misalnya ya kalau pekerja mah udah disiapin kok basementnya buat mereka tinggal. Nggak ada yang mau tinggal di situ, dikunci sekalian. Udah ngapain? Tuh. Nah, itu ya. Jadi itu bukan sebab tapi itu akibat ya, karena mereka tidak mau menggunakan potensi yang Allah berikan ya. Nah makanya hati-hati itu, kita jangan seperti mereka itu. Ya Allah udah kasih kita hati untuk memahami itu, maka jangan sampai biarkan hati kita keras, apalagi sampai mati ya. Nah, itu yang bagaimana? Tidak mau menerima nasihat. Salah satu yang bisa menyebabkan hati itu menjadi keras adalah banyak tertawa. Makanya jangan betah kalau Bapak hadir di tempat itu yang di situ senang ketawa ngakak, terbahak-bahak ya. Tertawa aja ya. Tapi kan orang kita malah kalau ceramah juga kan manggilnya yang bikin ketawa ya. Iya. Seru. Kalau penceramah itu nggak bikin ketawa itu nggak seru. Itu wa in tad'uhum ilal huda, jika kamu masih yang tadi ya, dengan demikian tuh kendati pun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada, maka niscaya mereka tidak akan dapat petunjuk untuk selama-lamanya. Inilah orang-orang yang sudah dicap oleh Allah untuk jadi orang sesat, nauzubillah ya. Karena tidak mau menggunakan itu, seperti Abu Lahab. Itu yang udah dicap oleh Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Iya. Nauzubillah, itu seperti itu ya. Kemudian lanjutannya apa? Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, supaya tidak ada kesan bahwa Allah itu bengis, Allah itu apa ya, diktator gitu ya, semaunya dia. Mosok orang ditutup mata hatinya, itu ditutup telinganya, Tuhanmu itu pengampun, dia pemilik rahmat, penyayang. Artinya siapapun di antara mereka kalau masih ada yang mau tobat sebelum dia mati, Allah pasti terima kok. Gitu. Pokoknya syaratnya
sebelum mati gitu, sebelum ruhnya sampai di tenggorokan tuh. Asal tobat aja pasti diterima sama Allah. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah itu menyatakan itu ya, bahwa seperti apapun Allah itu dia adalah zat yang maha pengampun, itu maha pengampun dzur rahmati. Wa rabbuka al ghafur, maha pengampun dzur rahmati, yang memiliki kasih sayang. Lau yu'akhizuhum bima kasabu, apa buktinya? Seandainya Allah mau mengazab mereka karena sebab perbuatan mereka yang zalim itu, la'ajjala lahumul azaba, niscaya dia akan menyegerakan azab itu kepadanya. Itu kalau Allah mau. Kalau Allah itu bukan zat yang pengampun dan penyayang, ketika mereka menentang tidak mau menerima Nabi Muhammad, Allah habisi mereka. Kalau Allah mau menghukum manusia karena sebab dosanya, bahkan ada di ayat lain tuh, seandainya Allah mau menghukum manusia karena sebab kesalahan mereka, maka tidak akan ada yang tersisa di atas muka bumi ini. Itu habis semua ya. Kalau mau menghukum, seandainya Allah mau menghukum manusia karena sebab tidak Jumatan misalnya, gitu, akan Allah segerakan kok tuh hukumannya. Begitu nggak sholat Jumat, tumbuh ekor di belakangnya misalnya gitu, kan malu dia ya, nggak bakal berani lagi tuh ninggalin Jumat kalau begitu mah ya. Kayaknya penuh masjid dong kalau begitu mah ya. Tapi kan nggak begitu umatnya Nabi Maya. Itu kalau umatnya Nabi Musa makan langgar hari Sabtu jadi kutub, jadi kerak semua ya. Kunu qiradatan khasiin. Tetapi ancaman Rasul tentang orang yang meninggalkan Jumat kan jelas. Apakah mereka akan berhenti meninggalkan Jumat, atau Allah akan matikan hati mereka, sama seperti orang kafir ini ancaman, akan ditutup mata hatinya sehingga udah nggak ngaruh lagi nasihat apapun itu. Duh, ngeri ya, nauzubillah. Makanya memang berat ya. Perjalanan paling jauh dan paling berat itu adalah perjalanan ke masjid. Karena tidak semua orang mampu melakukan itu. Itu. Bahkan yang muda juga belum tentu mampu datang ke masjid ya. Itu anak-anak muda yang sanggup mendaki gunung Bromo, gunung yang tinggi gitu. Giliran diajak ke masjid berat dengan berbagai macam alasan itu. Wow, padahal ketinggian gunung bisa didaki itu mereka berhari-hari. Giliran diajak ke masjid langsung berat itu kakinya itu. Langsung berat kakinya. Jadi perjalanan paling berat dan paling jauh itu adalah perjalanan ke masjid. Banyak orang yang negara apapun sudah dia sambangi itu. Korea, Hong Kong, Amerika semua. Begitu ke masjid berat kakinya. Padahal nggak usah pakai tiket itu. Ya. Cukup jalan kaki aja. Berat ke masjid itu, ya. Tetapi inilah perjalanan yang akan membuat kita kenal dengan Allah, Tuhan pencipta kita. Itu. Maka walaupun perjalanan ke masjid itu perjalanan paling berat dan paling jauh, lakukanlah walaupun harus merangkak di kegelapan malam. Gitu. Kata Nabi kan begitu. Kalau saja manusia itu tahu pahala berjamaah Isya dan subuh, pasti mereka akan mendatangi tempat sholat itu walaupun merangkak. Tuh, gitu.
Ya, tapi kan jangan diamalkan begitu. Ntar dah saya nunggu stroke dulu baru mau ke masjid gitu. Iya. Kan udah susah jalannya, harus diseret-seret Maya. Udah, mumpung masih kuat gitu sekarang. Ayo. Nah, tapi luar biasa kalau ada orang yang sudah nggak sanggup jalan tapi semangat ingin datang ke masjid ya. Berarti perjuangannya luar biasa itu. Perjuangannya luar biasa. Ya, di antara kita kan juga udah banyak kan yang uzur dah. Iya. Gitu. Berdiri udah nggak bisa lama, berjamaah harus di kursi gitu. Duduk udah nggak bisa satu posisi. Ya, bolak-balik gitu, serong kanan, serong kiri. Tapi kita paksakan gitu. Kenapa? Inilah yang akan mendekatkan kita pada Allah, insyaallah ya. Aduh, la'ajjala lahumul azab bal lahum mau'idun lan yajidu min dunihi mau'ila. Tetapi biar bagaimanapun, walaupun hari ini Allah tidak tampakkan semua itu, yang nggak sholat terus aja dikasih rezeki, yang nggak sholat terus aja hidup. Bahkan mungkin uangnya banyakkan dia daripada yang rajin sholatnya. Bagi mereka ada waktu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung selain Allah. Kapan? Nanti di akhirat. Itu nggak akan bisa lepas mereka nanti di akhirat. Nggak akan bisa berlari dari hukuman Allah. Ya sekarang mah ya memang bukan tempat balasan di dunia, maka dunia itu tempat kita beramal dan tempat kita diuji oleh Allah. Dunia itu adalah tempat di mana di sini kita beramal dan tidak ada hisab. Tapi nanti di akhirat adalah tempat hisaban dan tidak ada lagi amal. Gitu, tidak ada lagi amal. Berarti gimana dong? Kalau begitu, ya sabar. Ya udah. Jadi yang harus kita lakukan adalah sabar. Sampai kapan? Ya sampai selesai gitu kontraknya di dunia. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Dan penduduk negeri-negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan telah kami tetapkan waktu bagi kebinasaan mereka. Itu. Dan jika umatnya Muhammad tidak Allah tetapkan kebinasaannya di dunia, di akhirat itu pasti. Kalau umat-umat terdahulu itu Allah tetapkan waktunya. Seperti kaumnya Nabi Lut. Itu yang dikasih tahu Nabi Lut dengan datangnya malaikat bertiga itu, kan? Allah sudah menjanjikan azab itu akan turun pagi hari ini. Dan bukankah waktu pagi itu sudah dekat, wahai Lut? Pergilah, gitu, tinggalkan mereka. Jangan menoleh ke belakang, kan? Itu. Dan Allah sudah turunkan. Begitu ditinggalkan oleh Nabi Lut, turun azabnya, kan? Diangkat itu oleh malaikat Jibril tuh. 5 apa 7 kampung itu sampai ke atas langit katanya. Terus sampai malaikat di langit saja mendengar tuh lolongan anjing di kampung itu. Lalu dibalik yang tadinya di atas jadi di bawah sambil dia lempari batu panas. Duh, nauzubillah. Ya, sekarang nggak menemukan lagi yang begitu ya. Itu. Aduh, jadi apa kesimpulannya nih dari ayat 54 sampai 59 pertama? Allah Ta'ala mengemukakan hujjah kepada manusia dengan apa yang dijelaskannya di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, berupa dalil-dalil dan perumpamaan-perumpamaan yang dibuat. Jadi berbagai macam perumpamaan, berbagai macam kisah tentang umat terdahulu itu sebuah tujuannya apa? Ya mengingatkan kita
memberikan nasihat dan peringatan gitu. Itu makanya saya suka katakan bahwa kalau ingin diajak bicara oleh Allah, maka bacalah Al-Quran. Karena kalau kita pahami isinya, kan bukankah ketika itu Allah berbicara pada kita, menasehati kita, ya. Kedua, menjelaskan adanya naluri untuk membantah serta bermusuhan, bertengkar pada manusia. Jadi sudah ada itu naluri untuk itu, ya. Saling berbantah-bantahan itu. Apalagi kalau nggak ada iman, ya tidak terdidik dengan iman, udah pasti menentang aja maunya. Ketiga, menjelaskan bahwa kewajiban atau tugas utama para utusan Allah adalah memberi kabar gembira dan memberi peringatan, bukan memaksa manusia untuk beriman. Tidak ada paksaan, kan? La ikraha fid din. Lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak ada paksaan dalam agama, itu artinya tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Jadi ayat itu berlaku bagi orang yang berada di luar agama kita. Nggak boleh kita maksa-maksa atau membujuk-bujuk. Ayo nanti saya bantu sembako, tapi masuk Islam dulu ya. Nggak boleh begitu, gitu. Nggak boleh seperti itu. Bantu-bantu aja, gitu. Nah, itu yang dimaksud, ya. Tapi jangan pakai dalil ayat itu untuk menutupi kemalasan diri. Udah jadi muslim malas sholat, kan nggak ada paksaan dalam agama. Ya. Nah, itu salah pakai ayatnya, ya. Justru kalau sudah jadi muslimah harus dipaksa, ya, dan kita harus memaksakan diri gitu, untuk melakukan kebaikan itu, kan. Kalau belum terbiasa makanya berat. Kemudian keempat, menjelaskan besarnya kezaliman orang yang diperingatkan dengan Al-Quran, lalu berpaling dan melanjutkan kejahatan atau dosanya dengan melupakan apa yang sudah dilakukannya. Kelima, menjelaskan sunnatullah, bahwa seorang hamba terus menerus dalam keburukan dan kerusakan, maka ia akan terhalang dari keimanan dan kebaikan, bahkan terhalang pula hidayah baginya untuk selamanya, sehingga ia mati dalam keadaan kafir dan zalim, na'udzubillah. Maka hukumnya adalah kekal di dalam neraka yang menghinakan. Itu adalah sunnatullah. Makanya jangan dibiarkan kalau kita berbuat salah itu terus, gitu, ya. Jadi orang mukmin yang berbuat dosa juga begitu, Pak. Ya, kalau nggak bertobat, nggak minta ampun, tambah lagi nanti dosa lagi, diulang lagi, bisa menutup mata hatinya itu, dosa itu, ya. Nggak ada lagi rasa terharunya gitu ketika dengar ayat-ayat Allah itu. Kan salah satu ciri orang beriman itu, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, tambah imannya. Gitu. Kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Nah, orang yang hatinya sudah tertutup dengan dosa, nggak ada itu. Getaran-getaran itu tuh nggak ada. Nah, ada 5 sudah, ya. Jadi baru sampai ayat 59. Tinggal dikit lagi sih, ya. Nah, itu baru nanti kita masuk kisah Nabi Musa nih. Nanti yang berikutnya, ya.
Kisah Nabi Musa bertemu Khidir, ditemani oleh muridnya Yusha bin Nun namanya. Wa iz qala Musa li fatahu. Ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya ini, gitu, untuk bawa bekal itu. Bekalnya adalah ikan. Ya, ikan yang sudah dimasak, yang nanti ikan itu nanti lompat tuh di laut. Nah, gimana ceritanya? Ya nanti gitu ya. Iya. Jangan sampai absen dong berarti ya. Sabtu depan insyaallah. Boleh, silahkan. Jika seseorang mendengar kalimat Allah dan berdetak tadi ya. Ini saya karena mungkin ya di sini itu sering mendengar kalimat Allah, jadi rasa bergetarnya saya nggak ada. Tapi kalau misalnya saya di Bali gitu ya, sehari-harinya tidak ada azan, ya terutama di daerah Denpasar, nggak pernah dengar, nggak ada suasana Islaminya. Tapi ketika saya sedang di jalan mendengar azan itu baru saya bergetar gitu. Gimana itu? Gini maksudnya ya. Jika disebut nama Allah bergetar itu adalah maksudnya bergetar karena merasa takut. Seperti kalau kita merasa meyakini akan kekuasaan gitu. Kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Allah itu sangat keras siksanya gitu. Jadi ketika kita paham tentang sifat-sifat Allah, ketika ingat dengan nama Allah, bahkan disebut nama Allah, hati kita ingat dengan semua sifat itu gitu. Sehingga yang tadinya mau berbuat dosa itu menjadi nggak jadi. Itulah dengan kata lain itu wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang berzikir itu bukan yang lisannya selalu menyebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi orang yang hakikatnya berzikir itu adalah yang ketika dia mau berbuat dosa, hatinya ingat dengan Allah, kemudian berhenti, tidak jadi melakukan dosa. Itu maksudnya. Ya, bergetar hati itu karena ada rasa takut itu. Ya, kalau getaran seperti yang ibu ceritakan itu, ya itu kesan ya, kesan yang ditimbulkan itu. Yang dimaksud bergetar itu bergetar karena rasa takut kepada Allah. Ketika dibacakan ayat Allah bertambah iman itu karena paham, mengerti. Seperti kita habis mempelajari ayat-ayatnya kan ada nambah tuh. Ya, mungkin nambah apa? Tambah energi imannya gitu. Ya walaupun nanti sudah keluar mah turun lagi. Ya. Makanya jangan biarkan cepat ya turunnya itu. Insyaallah. Mangga. Ya. Nama yang seperti apa sih yang tidak boleh kemudian untuk yang sekarang itu tertawa itu dijadikan terapi, apakah itu sesuai dengan tertawa terapi kayak apa? Jadi di untuk si satu grup itu dimulai tertawa apa aja dia tertawa, nanti yang lain itu tertawa. Ya, baik. Jadi yang dimaksud tertawa yang bisa menyebabkan hati keras itu adalah tertawa yang disebabkan karena kelalaian gitu. Jadi ya hanya ngumpul ngobrol yang tidak ada tujuannya, ngobrol yang tidak ada gunanya,
terus ketawa gitu. Itu apalagi kalau gibah Maya itu laki-laki ngumpul terus bicara tentang soal perempuan gitu, terus ngakak pada semua. Nah itu nggak ada gunanya gitu, pembahasan yang tidak ada gunanya. Dimana kata Nabi, di antara ciri baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang memang tidak ada gunanya. Tertawa yang disebut dohku itu adalah tertawa sampai terbuka mulut lebar. Itu kalau yang dianjurkan Nabi itu kan tabassum. Nah, tabassum itu senyum. Kalau senyum itu nggak terbuka mulutnya, hanya terlihat giginya, itu namanya senyum, ya. Ya, tapi kalau sampai terbuka mulutnya, nah itu namanya ngakak, ya. Iya. Dan jangan. Baik, kita tutup dulu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.